Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan keistiqomahan oleh Allah dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 134 halaman 99. An-Nisa ayat 134. Jika dalam beberapa ayat sebelumnya telah kita sampaikan bahwa Allah memerintahkan kepada kita, ya khususnya kepada para suami, untuk bersikap adil ya terhadap para wanita atau istri-istri kita, atau Allah memerintahkan kepada kita para suami untuk memperlakukan mereka dengan baik gitu. Dan kalau ada persoalan di antara suami istri itu harus melakukan islah gitu ya. Baik islah itu berangkat dari motif seorang suami ataupun islah itu berangkat dari motif seorang istri gitu. Nah, maka di ayat 134 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, man barang siapa kana itu bisa diartikan adalah ya, bisa diartikan juga keadaan gitu. Jadi mangkana barang siapa yang keadaannya yuridu, menginginkan, iradah itu keinginan gitu, sawabad dunya ya, sawab ya, imbalan-imbalan ya, atau uzroh dalam kehidupan dunia. Nah, di sini Allah menggunakan kata sawab atau saubun. Di dalam Quran itu terkadang Allah menyebutkan kata ajrun, ada terkadang menyebutkan dengan kata jazaun, terkadang menyebutnya dengan saubun, malah terkadang ada menyebutnya dengan akibatun. Itu hampir memiliki kemiripan. Cuman kalau Allah menyebutnya dengan kata saubun, itu sudah identik bahwa yang dimaksud itu imbalan kebaikan gitu, atau keuntungan yang baik lah, atau balasan-balasan yang baik. Itu kalau Allah menyebutnya dengan kata saubun itu. Beda dengan ajrun itu. Kalau ajrun itu bisa berkonotasi positif, bisa juga berkonotasi negatif. Bahkan lebih identik negatif kalau ajrun itu. Ajrun itu sering diterjemahkan balasan. Kalau balasan itu kesannya negatif.
Bahkan sering digunakan dalam bahasa kita, ada istilahnya balas dendam. Itu balas dendam. Jadi saubun itu kalau dalam istilah ini Pak otomotifnya, dalam di bengkel otomotif itu ada yang namanya balancing gitu Pak, balancing. Ini kalau setir mobil itu enggak normal, itu suka ada yang namanya sporing, balancing. Jadi balan itu kan, balance itu yang namanya balance itu kan apa ya, menyeimbangkan gitu, menyeimbangkan. Jadi orang berbuat A, nah Allah berikan A gitu. Orang berbuat B, Allah berikan B. Nah itu disebutnya membalas itu Pak, membalas. Ada setir mobil itu terlalu kanan gitu, ada terlalu kiri, ya harus dibalance itu kan itu Pak. Jadi biar pada posisinya semula. Nah, ketika orang itu melakukan satu perbuatan gitu, dalam kehidupan dunia ini, maka oleh Allah itu dibalance itu, diberikan balasan atau imbalan. Nah, di sini Allah menyebutnya imbalan itu dengan saubun, itu sudah pasti konotasinya positif. Jadi imbalan berupa keuntungan. Nah cuman ada orang yang ketika berbuat itu mereka hanya menginginkan keuntungan yang sifatnya duniawi gitu Pak. Sekali lagi, banyak orang yang ketika berbuat atau ketika berucap gitu Pak, atau istilahnya itu perbuatan lisan dan perbuatan anggota badan, itu ada yang orientasinya hanya sebatas duniawi, termasuk dalam pernikahan Pak. Ada orang yang dalam pernikahan itu orientasinya hanya dunia, tidak punya orientasi akhirat. Padahal ini dulu waktu bapak mau menikah itu kira-kira motifnya atau orientasinya untuk mendapatkan akhirat atau dunia semata gitu Pak. Nah diingatkan nih oleh Allah nih, fa indallahi sawabad dunya wal akhirah gitu. Fa indallahi, maka di sisi Allah itu sawabad dunya, ada keuntungan-keuntungan yang sifatnya duniawi, wal akhirah, dan ada keuntungan-keuntungan yang sifatnya ukhrawi. Jadi terlalu sempit Pak kalau kita orientasi hidup kita itu hanya sebatas duniawi. Bahkan belakangan ini seringkali gitu ya, banyak digiring segala hal itu orientasinya duniawi. Banyak ustadz-ustadz itu yang menggiring sholat itu orientasinya dunia, zakat itu orientasinya dunia, saum itu orientasinya dunia, sing rajin puasa ame sararehat gitu. Ya orientasinya jangan sehat, itu orientasinya itu harus akhirat dan dunia. Mungkin harus dibalik, bukan dunia akhirat, akhirat dan dunia gitu. Jadi orientasi pertama akhirat, baru keduanya dunia. Haji umroh orientasinya dunia gitu. Jadi terlalu sempit kalau apa yang kita lakukan itu orientasinya hanya semata-mata duniawi. Sholat duha orientasinya dunia, sholat tahajud
orientasinya dunia. Kan lebar gitu Pak, sayang gitu. Sudah capek-capek bangun malam, orientasinya hanya sebatas duniawi. Nah, diingatkan oleh Allah nih, di sisi saya itu gitu. Kata Allah nih, di sisi saya itu saya sudah menyediakan bukan hanya hal yang sifatnya duniawi, tapi ukhrawi dan duniawi gitu. Imbalan akhirat ada, imbalan dunia ada. Keuntungan akhirat ada, keuntungan dunia ada. Nah, makanya kan dalam doa itu, dalam doa surat Al-Baqarah juga ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah itu Pak, kalau tidak salah ayat berapa, 200 atau 201 itu ya. Kan sebelumnya, ayat sebelumnya, di antara manusia itu ada orang-orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa malahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang hanya berdoa itu, ya Allah berikanlah kepada kami hasanah di dunia, tapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, karena orientasi doanya hanya dunia saja gitu. Dalam ayat berikutnya ada juga orang yang berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi harus mencakup Pak, harus mencakup dunia akhirat itu. 200 Pak ya? 201 ya. Jadi dunia dan akhirat gitu. Termasuk tadi dalam pernikahan, orientasi kita itu harus akhirat dan dunia. Atau kalau dalam istilah para ulama itu ada yang disebut namanya gordun Pak, ada yang disebut yang namanya goyah. Goyah itu tujuan jauh Pak, gordun itu tujuan dekat. Ada ahdab, ahdab itu tujuan sementara itu. Nah, goyah kita dalam hidup itu tujuan jauh kita, tujuan jangka panjang kita, goyah itu akhirat itu Pak. Baru tujuan jangka pendek kita yang disebut dengan gordun, gord, itu adalah duniawi. Tujuan jauh kita surga akhirat lah. Surga itu kan kenikmatan. Kita ingin mendapatkan kenikmatan akhirat. Tujuan dekat kita ingin mendapatkan surga dunia, kenikmatan dunia. Nah itu, tidak hanya cukup tujuan kita akhirat saja lalu dunia dilupakan gitu. Terlebih-lebih hanya dunia saja lalu akhirat dilupakan gitu. Ini bisa dikaitkan nih dengan pembahasan kita di hadis Arba'in kemarin Pak, tentang zuhud dan tentang zuhud. Jadi kalau orang-orang sufi mendefinisikan zuhud itu meninggalkan dunia, ia meninggalkan dunia hanya semata mengejar akhirat, tidak bagus juga Pak. Atau ada orang yang sebaliknya hanya mengejar dunia melupakan akhirat, tidak bagus juga. Jadi akhirat dikejar, dunia jangan dilupakan. Akhirat dikejar, dunia kita manfaatkan dalam batas-batas wajar itu. Itu biar seimbang seperti itu. Jadi barang siapa yang menginginkan sawab di dunia saja gitu Pak, itu rugi. Kenapa? Karena di sisi Allah itu di samping ada sawab dunia, ada juga sawab dunia dan akhirat.
Maka kita harus memintanya itu, orientasi hidup kita harus seperti itu. Bahkan kalau dilihat dalam hadis Nabi kan ada bunyinya begini, kadal fakru ayyakuna kufron, itu hampir saja kefakiran itu mengakibatkan seseorang jadi kufur, Pak. Kenapa? Banyak orang-orang yang karena fakirnya dia tidak mampu menjaga keimanan, Pak. Banyak orang yang karena fakir dia menggadaikan keimanan. Atau kalau dilihat dalam hadis yang lain tuh pernah kita sampaikan, Rasul bersabda, di antara kebahagiaan dunia seseorang, atau di antara ciri orang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, satu non Pak, masih ingat tuh, boga pamajikan nu solehah, itu bahagia itu, Pak. Makanya ke bapak-bapak nu masih kene single melajang gitu, sok daftar kasim kuring dibere nu solehah kayak gitu. Nu kadua gaduh rumah anu waweg gitu, Pak, nu kokoh lah. Nu katilu kendaraan anu jag-jag gitu, Pak. Nu kaopat tetangga anu soleh. Itu dengan 4 hal tadi insya Allah orang itu tenanglah dunianya itu, Pak. Itu diantara kebahagiaan dunia. Tapi jangan lupa kebahagiaan akhirat, atau orientasi utama harus akhirat. Wa kanallahu, dan adalah Allah sami'an, zat yang maha mendengar, basiro, dan zat yang maha melihat. Nah ini muncul kalimat ini di belakangnya nih, Pak nih. Ini kan sebelumnya berbicara tentang pentingnya berbuat adil atau larangnya kita berbuat zalim sekalipun terhadap istri. Karena bisa jadi begini, Pak, seorang suami yang orientasi hidupnya dunia, orientasinya dunia, Pak, mungkin saja dia akan berbuat zalim terhadap istrinya. Mungkin saja dia akan sering menyakiti istrinya. Kalau orientasinya dunia, Pak. Kan dunia itu tidak abadi, Pak, fana dunia itu. Bisa saja seorang seorang suami kalau menikahnya itu orientasinya dunia, ai sugante budak jalma beunghar hek teh lain, tinggalkeun gitu. Baheula mah bening gitu, gelis anak ayeuna mah jadi rumek, tinggalkeun. Nah itu, Pak, kalau orientasinya dunia begitu, orang tidak akan bertahan dalam mempertahankan rumah tangga kalau orientasinya dunia. Karena dunia itu kan fana tuh, fana. Pasti ada yang namanya penurunan. Satu ayat lagi ini, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha, wahai sekalian. Ini ingat, dalam harfun nida, ya ayyuha itu kan harfun nida, di situ ada tanbih, Pak. Haknya itu hak tanbih. Hak tanbih itu fungsinya untuk memberikan peringatan. Ada peringatan nih dalam kalimat ini. Siapa yang diberikan peringatan? Orang-orang yang beriman, Pak. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kunu, jadilah kalian. Kalau tadi kana itu, Pak. Kana bentuknya madi, lampau. Kalau ini kunu bentuknya perintah ini. Sama, karena dengan kunu itu sama, Pak, itu. Jadi kunu, jadilah kalian qawwamina. Qawim itu qawim. Kalau di tempat lain
ketua DKM itu disebutnya qayyim. Qayyim. Jadi qawamina itu, jadilah kalian itu penegak bil qisti, keadilan itu Pak. Ini erat kaitannya dengan rumah tangga nih Pak. Makanya kan dalam ayat lain tuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, gitu Pak. Di sini qawim, qawamin. Sehingga banyak ulama yang menafsirkan bahwa orang beriman yang diseru di sini itu lebih cenderung kepada kaum lelaki, para suami. Wahai para suami yang beriman, jadilah kalian itu penegak al-qistu, keadilan. Masih ingat Pak, kemarin kita sampaikan ada al-adlu di An-Nisa ayat 129 tuh. Walan tastati'u ang ta'dilu. Al-adlu itu Pak. Kalau di An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu, ya Pak. Ada tuqsitu, ada ta'dilu. Baik ta'dilu ataupun tuqsitu, atau baik al-adlu ataupun al-qistu, itu arti umumnya sama, adil. Cuman kalau al-adlu itu konsep besarnya Pak, keadilan secara umum. Tapi al-qistu itu adalah keadilan yang sifatnya ini teknis Pak. Al-qistu itu bagian dari al-adlu. Makanya wajar kalau Allah di ayat 129 itu mengatakan kita itu mungkin tidak bisa berbuat adil dalam arti al-adlu secara sempurna Pak. Tapi mungkin kita itu bisa berbuat adil dalam arti al-qistu gitu. Dalam arti al-qistu mungkin bisa Pak. Tapi dalam arti al-adlu mungkin tidak akan sempurna berbuat adilnya itu. Makanya Allah merintahkan di sini untuk berbuat adil dalam arti al-qistu, karena al-qistu itu sangat dimungkinkan kita mampu. Seorang suami sangat dimungkinkan mampu untuk berbuat adil dalam arti al-qistu. Ini nikmat dari Allah nih Pak. Nikmat sebetulnya untuk para suami yang punya istri lebih dari satu. Ini nikmat. Coba kalau diperintahkan oleh Allah itu berbuat adil dalam arti al-qistu, berat itu Pak. Jadi keadilan yang ringan, dalam arti kalau seandainya Allah memerintahkan berbuat adil nih dalam arti al-adlu itu berat Pak. Harus adil secara menyeluruh itu Pak, dalam berbagai aspek itu berat. Tapi kalau adil dalam konsep al-qistu itu agak ringan Pak. Kemarin kita berikan contoh nih, umpamanya adil dalam memberikan nafkah gitu Pak, uang dapur lah istilahnya, itu kan bisa dilaksanakan Pak. Atau adil dalam memberikan waktu, naon ngaranna Pak? Kilir, itu kan bisa. Orang bisa untuk membagi waktu kilir, memberikan waktu nafkah berupa uang gitu Pak, bisa. Tapi kalau adil dalam hal memberikan cinta itu berat itu Pak, berat. Sebab yang namanya manusia tetap akan punya kecenderungan tersendiri dalam memberikan kecintaan kepada istri-istrinya itu. Mungkin kecintaan kepada istri yang A akan lebih besar dibanding kecintaan kepada istri yang B. Nah, makanya Allah tuh sangat bijaksana. Yang Allah perintahkan itu adalah al-qistu. Al-qistu. Suhada lillah. Nah, jadilah kalian itu saksi-saksi karena Allah. Walau sekalipun ala terhadap anfusikum, diri-diri kalian. Jadi begini Pak nih, keberadaan diri kita itu
adalah saksi untuk diri kita juga. Tangan kita saksi untuk diri kita, kaki kita saksi untuk diri kita, mata telinga kita saksi untuk diri kita. Nah semuanya itu harus lillah, karena Allah. Jadi jangan diyakini yang menjadi saksi itu hanya sifatnya orang lain. Saksi itu bukan hanya eksternal, tapi internal kita itu saksi. Makanya dalam surat apa tuh? Ketika terjadi perdebatan antara mulut dengan kulit, di akhirat itu nanti kulit itu akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Lalu dimarahi itu oleh mulut kulit itu, kenapa engkau itu memberikan kesaksian terhadap Allah tentang apa yang saya lakukan? Lalu kulit menjawab tuh Pak, kulit nanti ngomong, kulit kita itu bisa ngomong nanti, antaqanallahu alladzi antaqa. Surat naon itu? Saya itu bisa ngomong karena saya diberikan kemampuan untuk ngomong oleh oleh zat yang maha kuasa. Jadi hari ini kulit-kulit yang tidak bisa bicara nanti di akhirat bisa bicara. Sedangkan tidak ada, Pak, boleh dibilang tidak ada anggota tubuh kita yang tidak terbungkus kulit gitu ya. Hampir semuanya terbungkus kulit kecuali mungkin kuku, mungkin ya, rambut gitu. Itu akan memberikan kesaksian. Antaqanalladzi antaqa kullasai. Nah itu begitu Pak. Makanya nih ketika bicara tentang kesaksian, yang paling utama itu kita harus harus menjadi saksi karena Allah, pertama untuk diri kita. Nah disitulah pentingnya berbuat adil Pak. Jadi ketika seorang suami nih katakanlah tidak berbuat adil kepada istrinya, maka nanti dirinya sendiri akan memberikan kesaksian di akhirat itu. Atau dalam lingkup luasnya, suami itu kan pemimpin. Ketika pemimpin masyarakat, pemimpin negara tidak berbuat adil kepada rakyatnya, maka dirinya itu akan memberikan kesaksian akan ketidakadilannya itu. Yang kedua, kita diperintahkan menjadi saksi karena Allah itu awil walidain, terhadap kedua orang tua Pak. Kan seringkali begini, seseorang itu tidak berlaku adil ketika dia memberikan kesaksian berkaitan dengan orang-orang dekatnya, orang-orang yang dicintainya. Mungkin saja orang akan berkata tidak jujur kalau diminta menjadi saksi untuk memberikan kesaksian terhadap kedua orang tuanya. Jadi kalau dipandang nih kesaksiannya itu akan merugikan orang tuanya, dia tidak berlaku adil, dia tidak jujur. Diingatkan oleh Allah nih, termasuk wal aqrabin, harus karena Allah ketika memberikan kesaksian terhadap karib kerabat. Jadi sangat besar Pak potensi zolim, potensi tidak jujur ketika orang itu memberikan kesaksian terhadap dirinya, terhadap orang tuanya, terhadap karib kerabatnya. Termasuk seorang hakim, potensi seperti itunya besar Pak, ketika tidak jujurnya itu. In yakun, jika keadaannya gonian, dia itu goni, kaya gitu, mampu, atau fakiron, dia itu fakir, fallahi, maka Allah aula bihima, harus lebih diutamakan. Allah yang lebih mengerti akan keduanya itu. Allah yang lebih paham akan keduanya itu. Maksudnya begini Pak nih, seringkali orang itu memberikan kesaksian tidak jujur
kalau dia diminta memberikan kesaksian terkait dengan orang kaya, orang goni. Mungkin dia mengharapkan hartanya, Pak, imbalan dari orang kaya itu, sehingga kesaksiannya itu berpihak kepada orang kaya tadi, sekalipun dia berlaku curang. Ada yang begitu, Pak. Makanya ada sebuah lelucon begini, al hukmu yaduru ala pulusiha. Hukum itu tergantung besaran duit, sampai ada perkataan begitu, Pak. Duitnya kandel, selamat dia. Duitnya tipis, celaka dia. Atau termasuk kepada orang fakir, Pak. Kepada orang fakir itu tetap harus berlaku adil. Maksudnya begini, ada orang yang kemudian dia tidak berlaku adil karena yang dihukum itu orang fakir. Bagaimana tidak berlaku adilnya? Bisa jadi kasihan dia. Ketika seorang hakim merasa kasihan kepada orang fakir, lalu dia tidak menegakkan keadilan, itu salah juga, Pak. Sama salahnya seperti seorang hakim memberatkan hukuman kepada orang fakir karena tidak ada duitnya. Jadi memberatkan orang fakir karena tidak ada duitnya salah, Pak. Membebaskan orang fakir ketika bersalah dari hukuman, membebaskan hukuman orang fakir karena kasihan, itu salah juga gitu. Salah. Sama, itu tidak berbuat adil itu. Kan adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya itu, atau menempatkan sesuatu sesuai proporsinya, Pak. Kalau orang fakir dibebaskan karena kasihan, berarti itu melanggar keadilan. Kalau orang fakir dihukum karena tidak ada duitnya, sama, itu pun tidak menegakkan keadilan, Pak. Hukum saja sesuai dengan kesalahannya gitu. Diingatkan oleh Allah, fallahu aula bihima. Allah itu lebih paham tentang keduanya itu. Ini kalau dilihat dari kronologis turunnya ayat ini gitu, Pak. Itu dulu pernah terjadi perselisihan antara dua orang. Kedua orang ini datang menghadap Rasulullah. Yang satu kaya, yang satu fakir. Malum apa kalau yang namanya orang kaya kan kahiji biasanya pintar ngomong gitu, Pak. Nuka dua banyak pembela gitu, banyak pendukung gitu. Nah, karena banyak yang mempengaruhi Rasulullah itu untuk membela, memenangkan orang kaya, hampir-hampir saja Rasulullah itu percaya kepada mereka. Turun nih ayat ini nih. Iyakun goniyan au fakiran fallahu aula bihima. Jadi harus berbuat adil baik kepada orang kaya ataupun orang fakir. Fala maka janganlah tattabi'u kalian mengikuti al hawa nafsu. Ang ta'dilu sehingga kalian menyimpang dari keadilan. Wa ing talwu, nah, dan jika kalian itu memutarbalikan kata gitu. Mun dia manaonnya, mun celame-celek gitu, Pak. Yang salah disebut benar gitu, yang benar disebut salah. Yang adil disebut curang, yang curang disebut adil. Nah, itu talwu itu, Pak. Lalu ketika memberikan kesaksian itu bisa jadi dia itu saksi ahli gitu, Pak. Atau bisa juga dia itu naon. Banyak kan dalam pengadilan itu orang-orang yang dihadirkan itu, Pak. Nah, ketika si yang memberikan kesaksian itu talwu itu memutarbalikkan lidah gitu, Pak. Auto ridu, nah, atau kalian berpaling dalam arti tidak mau memberikan kesaksian. Ini Pak yang hari ini
yang hari ini banyak ditinggalkan perintah itu adalah karena alasannya tu'ridu. Banyak orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau memberikan kesaksian. Ini salah satu penyebab kehancuran ini, Pak. Jadi ada orang yang tahu tentang kebenaran sebuah kasus, tapi dia tidak mau memberikan kesaksian. Kenapa tidak mau? Kahiji mungkin sieun diteror, Pak, gitu. Kan biasanya kan ada teror gitu ya. Yang kedua, buang-buang waktu, begitu alasan teh. Nu katilu lah keun bae urusan batur eta mah gitu. Nah, akhirnya karena banyak orang yang berpaling untuk memberikan kesaksian, banyak orang-orang yang jahat itu justru menang di pengadilan itu, Pak. Dan orang-orang yang benar justru kalah. Karena salah satu penyebabnya banyak orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau memberikan kesaksian. Penting, Pak. Itu ibadah sebetulnya, mah. Memberikan kesaksian terhadap sebuah kebenaran yang diketahui itu ibadah itu. Ibadah besar itu. Kenapa? Karena dengan kesaksian kita bisa jadi nyawa seseorang terselamatkan. Dengan kesaksian kita yang benar bisa jadi sebuah negara terselamatkan. Itu penting itu. Diingatkan oleh Allah nih, kalau kalian tahu ngomongnya itu muter-muter gitu, Pak, membulak-balikan fakta, atau kalian tidak mau memberikan kesaksian karena alasan A, B, C dan lain sebagainya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, karena keadaannya, bima terhadap apa ta'maluna yang kalian perbuat, khabiro, maha mengetahui. Nah, di sini khabiro ujungnya, Pak. Di 134 basiro ujungnya itu. Kadang Allah itu di ujungnya itu alima. Nah, itu hampir mirip, Pak, maknanya itu alima mengetahui, basiro juga mengetahui, khabiro juga mengetahui. Nah, bedanya di mana? Kalau khabiro itu, Pak, itu adalah Allah, zat yang maha mengetahui terhadap hal-hal yang sifatnya rahasia, yang sifatnya gaib lah, atau hal-hal yang disembunyikan oleh manusia. Jadi kalau ada orang nih berbuat curang susulumputan, Allah itu khabir. Kalau ada orang berbuat curang terang-terangan, Allah itu alim, gitu, Pak. Sesuatu yang nampak diketahui oleh kemaha alimnya Allah. Sesuatu yang tersembunyi diketahui oleh kemaha khabirnya Allah itu, Pak. Termasuk oleh kemaha basirnya Allah. Itu salah satu kenapa Allah itu seringkali memperkenalkan diri berbeda-beda. Ada alim, ada basir, ada khabir. Nah, mudah-mudahan ayat ini memotivasi kita untuk senantiasa berbuat adil, untuk senantiasa berbuat baik, sekalipun kepada diri kita dan keluarga kita. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.